Bapak sekalian, kita masuk pada surah An-Nisa ayat 153. Ini merupakan ayat yang memuat tentang bagaimana track record orang Yahudi tempo dulu. Ketika ada orang-orang Yahudi itu yang mulai mempersoalkan, mulai meragukan, mulai mempertanyakan tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka ayat ini memberikan gambaran kepada Rasulullah bahwa orang Yahudi itu dulu sudah begitu. Jadi kalau ada orang Yahudi itu meragukan Rasulullah, maka Allah memberikan bocoran bahwa sejak zaman Nabiullah Musa itu juga sudah terjadi. Digambarkan sedikitnya ada beberapa kasus di sini. Yang pertama adalah ketika Yahudi itu atau kaum Bani Israel pada saat itu tidak mau mempercayai keberadaan Allah kecuali Allah mau menampakkan dirinya secara wujud. Ya. Makanya di situ kan faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahra. Jadi kata jahroh itu nyata, bisa diakses oleh indera, dan orang percaya kemudian oh itu Allah. Ya. Makanya ketika mereka itu meragukan syariat Nabi Musa bahwa Allah, karena begini Bapak sekalian, salah satu karakter dari ajaran agama itu adalah mempercayai hal-hal yang metafisis. Ada sesuatu yang metafisik, ya, ada yang sesuatu yang bersifat fisis, ada yang bersifat natural, ada yang bersifat supranatural, dan ada yang bersifat supernatural. Jadi natural, kemudian supranatural, lalu di atasnya itu adalah supernatural. Itu berbeda. Ketika kita mempercayai sesuatu yang fisis, ini natural. Ketika kita mempercayai kuburan, tapi kita tidak bisa menggambarkan situasi di dalam kubur, itu supranatural. Ketika kita sama sekali tidak pernah melihat, tetapi harus percaya neraka, kan gitu. Kalau kuburan itu kan kita bisa lihat, cuman kita harus mempercayai bahwa situasi di dalam alam kubur itu tidak bisa digambarkan seperti situasi dunia ini. Ada, tapi jangan digambarkan bahwa kuburan itu hanya kotak. Dalam tempat ukuran itu. Hanya itu. Ya. Ada, tetapi kita tidak tahu situasinya. Itu super. Tapi kalau super, sama sekali tidak terbayang, sama sekali tidak pernah lihat, tapi kita sudah percaya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatra ala qalbi basyarin. Neraka itu tidak bisa digambarkan sedikit pun dengan ilustrasi. Kalaupun ada komik-komik tentang keberadaan neraka, itu sifatnya edukasi. Menggambarkan surga tidak bisa digambarkan enaknya duren swargo itu kayak duren bathok, tidak bisa. Saenak-enak sate dunya, sekelas sate apapun, ya, meh suremi, meh sungkono, meh bakutmah, meh bakromo, ya kan? Itu tetap tidak bisa mengalahkan indahnya sate di dalam. Tapi kita perlu percaya, maka alam itu bukan alam supra, tetapi sudah super. Nah sama, orang Yahudi itu kalau sesuatu yang tidak pakai ketok itu tidak percaya, makanya sampai Allah itu, ya, Nabi Musa itu dituntut untuk memperlihatkan Allah seperti apa. Hingga akhirnya ketika zat Allah itu mau ditampakkan, Gunung Sinai itu tidak kuat menyanggah. Kemudian terjadi halilintar, gunungnya meledak, hingga akhirnya orang-orang Bani Israel pada saat itu pingsan. Kalau di dalam tafsir Baghawi itu yaumun walailun, sehari semalam itu mereka pingsan.
Ya, maka kalau dengan lihat jejak-jejak sekarang itu, tapi saya tidak tahu persis kebenarannya. Ada yang mengatakan Gunung Sinai itu kan batu, Pak. Itu sudah terpecah-pecah, itu konon dulu ngempal. Tapi ketika kemudian Allah dituntut untuk menampakkan dirinya secara wujud, secara fisik, maka kekuatan alam tidak bisa menghadapi dahsyatnya zat Allah hingga satu. Mereka tidak percaya. Sampai akhirnya warufa'na fawqum tur, karena kemongosan, iki angel tidak percaya kalau Allah itu ada. Gunung Tur itu, Jabal Tur itu diangkat di atas mereka, menunjukkan bahwa tidak mungkin ada zat yang bisa mengangkat besarnya gunung kecuali zat yang menciptakan gunung itu, yaitu Allah. Jadi gunungnya itu bukan kayak dengan naik gunung Ungaran itu. Biasanya naik ke sana itu, saya kebetulan itu kalau nggak 3 kali 4 kali Pak itu. Biasanya pas summer ke sana itu. Jadi kita biasanya naik bis dari Kairo itu daerahnya namanya Sinai. Makanya Watini wa Zaitun wa Turi Sinina. Tur itu gunung Tur, Sinina itu adalah kota Sinai. Ditempuh sekitar 4 jam setengah. Nanti kita nginap di kaki gunung. Biasanya nginap itu sing genjrengan, sing api unggun, sing iki macam-macam. Nanti suruh tidur sama panitia. Nanti jam 1 kita mulai naik ke atas untuk lihat sunrise. Itu batu, ya. Nah itu kelakuan orang Yahudi pada saat itu. Makanya Nabi Muhammad diberikan informasi, tidak usah kaget. Tapi dia yang ngayelan itu, masuk nantang Nabi Musa, suruh memperlihatkan Allah. Yang kedua, mereka itu juga meragukan kok dulu bagaimana Sayyidatuna Maryam itu mengandung, tetapi tidak melalui proses perzinahan. Ya Allah itu kalau sudah kun fayakun disebul begitu, kemudian melembung begitu kan bagi Allah tidak sulit. Hingga akhirnya ketika mereka meragukan apakah betul bahwa anakmu itu anak yang suci, anak yang dilahirkan bukan dalam proses kemaksiatan bernama zina, tapi apa? Kata Allah, faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam itu suruh diem. Pokoknya ono wong ngomong apa aja diam, tidak usah dilatih. Makanya itu seringkali yang dipakai dalil dalam fikih dakwah. Ada pak fikih dakwah, fikih asmaul husna, fikih hikmah. Nah, di dalam fikih dakwah itu ketentuan apa kejadian yang menimpa Sayyidatuna Maryam itu seringkali dinukil. Nek Pak Amin itu ngeladeni wong sing protes maidu dan sebagainya. Tidak tahu kalau Pak Amin di Pak itu kalau jotosan korasnya tidak tahu. Menang kira nisor duren. Ayo jotosan single kan gitu. Tapi katanya dalam Pak Amin kan boten ya Pak Taufik. Damai. Daripada maidu kira. Tapi ini nombako, udah kan enak deh Pak. Itu loh. Itu aja. Siti Maryam itu sok suci ini dirawat sampai Nabi Zakaria, badannya ternyata zina. Tapi yang terjadi, kata Allah, falan ukallimal yauma insiya. Maryam menengok, biar malaikat yang akan bekerja. Apa yang terjadi? Bayangno, Nabiullah Isa itu sebagian kemudian ngomong yang menyatakan bahwa aku adalah utusan Allah. Akhirnya kan kemudian mereka lari. Kenapa? Di dalam fikih dakwah sama. Ya. Orang nurutin maidu begini tidak ada habisnya Pak. Ya. Ini kebetulan kok 3 makro terakhir itu ngomong soal kipa itu dan sebagainya. Sama Nabi Muhammad itu diberikan pesan oleh Allah soal bagaimana keteguhan Siti Maryam itu ketika
ketika memperjuangkan agamanya Allah. Di saat kita menghemat energi untuk berjuang kepada Allah, nyatanya sing kerja bakti itu malaikat ya. Biar waktu yang akan menjawab. Makanya kenapa murid itu ora usah kagan pencitraan. Kok nek kebuka ya kebuka dhewe kan begitu. Tapi nek wis sopanane, wis lembah mana, wis mampu video iki, kurang ya ono masukan ya toh supaya itu ya kan begitu kan. Maka semuanya ada. Cuma ini memang tidak mudah, hanya membutuhkan satu keyakinan bahwa selama kita konsisten seperti Nabi seperti Sayyidah Maryam itu, maka biar sunatullah yang bekerja dan fakta yang terjadi seperti itu. Termasuk kemudian yang dilakukan oleh Bani Israel pada saat itu, Yahudi itu adalah bagaimana mereka ingin membunuh Nabiullah. Ya. Saya tidak ingin mementahkan keyakinan saudara-saudara saya. Saya hanya menceritakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa Quran bilang? Wama qataluhu, Nabi Isa tidak terbunuh. Wama sholaku, ini ma-nya negasi. Bukan ma berarti sesuatu, tetapi ma yang berarti tidak. Wama qataluhu, dan tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa. Wama sholatuhu, dan tidaklah mereka itu menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, tetapi yang ditangkap itu adalah yang syubbih. Syubbih itu adalah orang yang wajahnya diserupakan oleh Nabi. Bukan kata saya, ini kata Quran. Ya. Akhirnya apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Prediksi Al-Quran, wajar kalau suatu saat ini akan menjadi perdebatan. Itu sekian abad yang lalu Quran sudah berbicara tentang itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah pada saat itu? Ini jawabannya. Barrofa'ahullah. Nabi Isa itu tidak mati, tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah. Nah, kapan Nabiullah Isa itu akan turun? Menjelang hari kiamat. Konon Nabi Isa itu turunnya adalah 40 hari menjelang hari kiamat. Yang 40 hari itu panjangnya, lamanya sama seperti dengan 40 tahun. Misinya apa? Pertama adalah membunuh Dajjal. Dajjal itu nanti akan ditangkap di satu jabal gunung di perbatasan Madinah. Karena ketika Dajjal itu keliling dunia, hanya 2 kota yang tidak bisa dimasukin, Mekah, Madinah. Akhirnya transit di situ, dan disitulah kemudian Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Yang kedua, salah satu misi dari Nabiullah Isa adalah membersihkan salib di seluruh dunia. Ya, itu apa namanya yang dilakukan oleh Nabiullah. Oleh karena itu, maka kalau kemudian kelakuan mereka itu, ini informasi buat Nabi Muhammad, nggak usah kaget ya. Memang dari dulu sudah begitu. Termasuk apa? Praktek riba. Riba itu di dalam Taurat itu sudah disebutkan. Riba itu haram. Pada surah sebelumnya kita sudah bahas. Ulama tidak ada yang menghalalkan riba. Sepakat 1000% bahwa riba itu haram. Itu tidak ada perdebatan. Yang terjadi perdebatan adalah apakah bunga bank itu riba atau tidak. Itu saja. Kan clear sebenarnya. Riba haram, clear. Tetapi ulama berbeda pendapat apakah bunga bank itu masuk dalam kategori riba atau tidak. Ini sudah kita bahas sebelumnya nih tentang itu. Oleh karena itu, maka intinya makro ini memberikan deskripsi tentang bagaimana track record orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka ngerimpet dakwah para nabi setelah Nabi Musa hingga kemudian Nabi Muhammad. Maka Allah memberikan informasi sebagai
remind bahwa itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.